Database. Mungkin istilah ini sudah sering kita dengar. Contohnya pada saat kita menggunakan aplikasi, database menyimpan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengguna aplikasi tersebut. Database juga sekarang sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak, seperti untuk perkantoran, pendidikan, atau sekolah-sekolah, perusahaan, atau bahkan di tingkat pemerintahan. Lalu, sebenarnya apa sih database itu? Secara sederhana, database merupakan kumpulan data yang saling berelasi satu sama lain yang terorganisasi. Ada 3 kunci yang bisa kita ambil dari pengertian ini. Yang pertama, database memuat kumpulan data-data. Lalu yang kedua, data-data tersebut saling berhubungan. Dan yang ketiga, data-data tersebut disusun atau terorganisasi. Sebelum istilah database muncul, ada yang namanya Traditional File Processing System yang mencakup cara manual yang digabungkan dengan bantuan dari sistem komputer. Nah, File Processing System ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, data-data tersebut akan terikat dengan masing-masing program. Artinya ketika terdapat perubahan data, bisa jadi aplikasi atau program tersebut harus dirombak dari awal. Lalu yang kedua, file processing system memungkinkan adanya duplikasi data. Dengan begitu, data-data yang dipakai akan tidak konsisten atau terdapat inkonsistensi data. Yang ketiga adalah data sharingnya terbatas. Karena setiap program atau aplikasi memiliki datanya sendiri-sendiri, maka sulit bagi user untuk membagikan atau melakukan sharing data di luar aplikasi mereka atau di luar program mereka. Karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka akhirnya muncullah istilah database approach atau pendekatan basis data. Database approach ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah program data independence, artinya data berdiri sendiri-sendiri tanpa terikat dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Sehingga ketika terdapat perubahan data, operator tidak perlu merombak aplikasinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah plain data redundancy atau meminimalisasi adanya duplikasi data. Karena data berdiri sendiri-sendiri, maka aplikasi dapat mengakses data secara fleksibel tanpa adanya duplikasi data. Yang ketiga adalah improved data consistency. Karena duplikasi datanya sudah diminimalisasi, maka otomatis data tersebut akan konsisten. Yang keempat adalah improved data sharing. Dalam database, data bisa diakses secara fleksibel oleh aplikasi sehingga memungkinkan bagi user untuk lebih mudah melakukan sharing data. Yang kelima adalah enforcement of standards. Operator dapat menggunakan haknya untuk menentukan standar dari database management system. Kelebihan-kelebihan lainnya adalah improved data quality, increased productivity of application development, improved data accessibility and responsiveness, reduce program maintenance, dan improved decision support. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang ada, database approach ini memiliki kelemahan atau resikonya sendiri. Yang pertama, penggunaan database ini memerlukan seseorang yang memiliki keahlian tertentu karena kompleksitas yang ada pada penggunaan database. Yang kedua adalah installation and management cost and complexity. Multi-user database management system ini adalah software yang besar dan kompleks sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dan membutuhkan orang yang berpengalaman untuk mengoperasikannya. Yang ketiga adalah conversion cost atau biaya konversi. Perpindahan dari sistem yang lama ke sistem database yang lebih modern membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang keempat adalah need for explicit backup and recovery. Artinya, database membutuhkan salinan untuk berjaga-jaga ketika suatu saat terjadi error atau kerusakan. Yang kelima adalah organizational conflict. Karena hak akses pada database lebih mudah, maka ketentuan untuk memberi format pada data akan berubah-ubah atau tidak menentu jika tidak ada kesepakatan bersama. Demikian penjelasan singkat tentang database. Semoga bermanfaat.